Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Martia. Materi hari ini tentang pembangunan ekonomi versus pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi dalam kajian antara ekonomi dan pembangunan, terdapat dua konsep yang penting yang saling berhubungan tetapi sering disalahartikan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan sejarahnya, teori-teori pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu berkembang pada waktu yang bersamaan, yaitu setelah terjadi Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, berpangkal pada kondisi perekonomian yang berbeda, kedua teori tersebut mempunyai skenario yang berbeda juga. Jadi sejumlah teori modern tentang pertumbuhan dipaparkan oleh golongan neo-Keynes dan neo-klasik, yang pada dasarnya didasarkan oleh pemikiran si Keynes. Jadi teori pertumbuhan ekonomi itu didasarkan pada hubungan yang seimbang antara tabungan, investasi, pendapatan, dan tabungan. Dengan demikian, titik tumpu analisis teori pertumbuhan adalah pada keempat hal yang telah saya sebutkan tadi. Oke. Pengukuran pertumbuhan ekonomi umumnya dilakukan secara kuantitatif dengan nilai-nilai numerik. Misalnya produksi nasional dan pendapatan nasional. Oleh karena itu, konsep pertumbuhan ekonomi merupakan konsep empiris kuantitatif dan dapat diuji secara empiris. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembangunan. Jadi pembangunan itu justru merupakan konsep yang lebih luas dan bahwa dalam proses pembangunan diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi adalah suatu keharusan. Tetapi perlu diingat juga bahwa pertumbuhan ekonomi hanya merupakan salah satu komponen dalam pembangunan. Jadi berdasarkan hal yang telah saya katakan tersebut, bahwa proses pembangunan harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Namun, pembangunan tidak hanya berhenti saat pada proses menghasilkan pertumbuhan ekonomi saja, sebab proses pembangunan mencangkup juga hal lain seperti perubahan penggunaan sumber daya produktif untuk kegiatan ekonomi, distribusi kekayaan di antara pelaku ekonomi dan penduduk, serta perubahan dalam kerangka kelembagaan dalam masyarakat secara luas. Gambar ini mengilustrasikan suatu proyeksi perbandingan antara kecenderungan GNP per kapita negara-negara industri, negara-negara berpendapatan sedang atau menengah, dan negara-negara berpendapatan rendah pada tahun 1990. Kita bisa lihat dari 1960 sampai 1990. Jadi angka-angka GNP tersebut menunjukkan bahwa jurang pendapatan antara negara kaya dan miskin makin melebar sebanyak 2% per tahun. Sedangkan perbedaan tingkat pertambahan penduduk berarti bahwa jurang pendapatan per kapita antara negara maju dan sedang berkembang melebar hingga 3,8% per tahun. Kita dapat mengeneralisasi bahwa pertumbuhan memiliki perbedaan secara prinsip dengan pembangunan. Jadi pertumbuhan itu lebih menyikapi aspek kuantitas dari variabel-variabel ekonomi yang dipergunakan dalam rangka menumbuhkan atau meningkatkan tujuan atau outputnya gitu ya dalam suatu kegiatan ekonomi. Sedangkan pembangunan lebih menekankan pada prinsip kualitas dari proses-proses mencipta atau merealisasikan potensi manusia. Dari sebuah studi ditemukan bahwa di beberapa negara kemiskinan justru semakin buruk keadaannya dibandingkan dengan kondisi di masa awal pertumbuhan. Lebih ekstrim, Joko Kusimo dia mencontohkan bahwa tanpa proses pembangunan juga bisa terjadi pertumbuhan ekonomi katanya. Pada masa penjajahan Belanda terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan karena adanya investasi pada sektor perkebunan, pertambangan, perdagangan luar negeri maupun lembaga keuangan oleh VOC. Tapi kekuasaan ekonomi dan politik berada pada masa penjajahan gitu. Jadi akibatnya proses pembangunan terjadi di negeri ini meskipun pertumbuhan ekonomi yang pesat
terjadi di negara terjajah. Jadi tetap aja kita tidak merasakan kesejahteraan pada masa itu walaupun terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Oke, kita kembali lagi. Pertumbuhan ekonomi itu dapat diukur secara kuantitatif empiris, sehingga analisis dalam teori pertumbuhan juga dapat dilakukan secara kuantitatif. Konsep yang dikembangkan dalam teori pertumbuhan mengukur efektivitas input dalam bentuk investasi dengan output yang diperoleh, yang disebut dengan capital output ratio. Jadi analisis ini menunjukkan perbandingan antara pertambahan input kapital atau investasi dengan kenaikan pendapatan sebagai output dari investasi yang seperti yang saya jelaskan tadi. Teori ekonomi pembangunan dan teori pertumbuhan ekonomi itu berangkat dari kondisi perekonomian yang berbeda. Teori pertumbuhan ekonomi didasarkan pada pandangan bahwa perekonomian sudah mempunyai struktur yang stabil, sehingga pusat perhatiannya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanipulasi variabel kunci yang mempunyai pengaruh signifikan. Pandangan ini tercipta karena pada umumnya teori pertumbuhan itu dikembangkan atas dasar kondisi di negara-negara yang sudah maju, misalnya kayak negara Amerika Utara dan Eropa. Oleh karenanya, asumsi dasar yang diterapkan pada teori pertumbuhan adalah kondisi perekonomian yang lebih baik, teknologi yang berkembang, dan prasarana ekonomi seperti kelembagaan administratif yang dibangun sempurna. Berbeda dengan teori pertumbuhan. Jadi teori ekonomi pembangunan itu berangkat dari kondisi perekonomian negara-negara yang baru terlepas dari penjajahan. Kondisi negara-negara tersebut itu dapat dideskripsikan dengan struktur ekonomi yang belum terbangun dengan baik, prasarananya yang masih sangat lemah, kondisi perekonomian yang berada pada posisi stagnan, penganggurannya tinggi, produksinya rendah, investasinya rendah, kemiskinannya tinggi, serta kondisi sosial yang masih tidak merata. Oleh karena itu, pada analisis ekonomi pembangunan, tidak hanya diperlukan pemahaman tentang ilmu ekonomi, melainkan juga ilmu-ilmu pendukung lainnya. Jadi, para pengkaji peneliti itu dalam mengkaji masalah ekonomi pembangunan perlu menerapkan ilmu sosiologi, sejarah maupun politik. Alat analisis dari mazhab klasik dan neoklasik masih dapat diaplikasikan sebagai model awal atau yang disebut dengan building block. Pada tahap berikutnya diperlukan penyesuaian untuk dapat menganalisis dinamika atau perubahan perekonomian. Berbeda dengan teori pertumbuhan yang lebih eksak yang dilakukan dalam jangka pendek. Analisis perubahan dalam teori ekonomi pembangunan mencakup rentang waktu yang lebih panjang. Adanya keterkaitan dengan sejarah yang menyebabkan analisis ekonomi pembangunan juga melingkupi perspektif sejarah perekonomian di masa lalu serta prediksi perekonomian di masa mendatang. Oke, berdasarkan hal yang telah saya jelaskan bahwa mungkin dapat memperbaiki keadaan, pertumbuhan tidaklah mencukupi. Analoginya adalah gini, seorang balita yang terus bertambah berat badannya makin gemuk hampir tidak dianggap berkembang oleh orang tua, dokter maupun oleh orang-orang lain di sekitarnya yang menyaksikan pertumbuhan sang bayi tersebut. Jadi demikian pula atas anggapan sementara para tokoh dunia negara-negara berkembang tidak menganggap bahwa peningkatan GNP sebagai satu-satunya indikator pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan sebagai satu peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mempengaruhi masa depan yang lebih baik memiliki implikasi tertentu. Yang pertama, memberikan perhatian kapasitas terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi. Yang kedua, memberikan rasa keadilan karena perhatian yang berat sebelah pada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat. Yang ketiga, memberikan kuasa dan wewenang. Yang dimaksud adalah bahwa
Jika masyarakat memiliki kuasa dan wewenang tertentu, maka mereka akan menerima dari manfaatan pembangunan. Jadi kalian bisa lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Itu dijelaskan bahwa wewenang yang lebih luas untuk mengatur memanfaatkan setiap sumber daya yang dimilikinya. Yang keempat, memberikan jaminan akan keberlanjutan, sustainable, manfaat pembangunan dari hasil-hasilnya. Jadi, artinya pembangunan harus mencangkup perhatian jangka panjang, lebih berorientasi ke masa depan yang terangkum dalam istilah pembangunan berkelanjutan. Oke, cukup sekian materi tentang pertumbuhan ekonomi versus pembangunan ekonomi. Jangan lupa di-share tentang materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.